Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sahabat Irma, sahabat Irma Palembang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 13 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Muharram 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani yang akan membahas ceramahnya dengan tema makna kemerdekaan dalam pandangan syariat Islam dan bagaimana cara kita menyikapinya. Sebelum di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi Ikhwan silakan angkat tangan dan bagi Ahwat silakan tulis di kertas lembar. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab yaitu surah Fatihah. Al-Haziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani. Kepada Ustadz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa'li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segenap jajaran pengurus Irma dan juga adik-adik sekalian, remaja putra dan putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang hari ini Allah kumpulkan dalam suasana majelis yang rutin dilakukan dalam rangka untuk menambah pengetahuan dan juga memperluas wawasan kita seputar urusan ibadah kita, urusan akidah kita dan juga muamalah kita, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan khususnya adik-adik sekalian dengan bertambah pengetahuan, luas wawasan, insyaallah akan semakin baik sikap kita, perilaku kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita istimewa ini ya, bicara masalah kemerdekaan ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang keberapa? 78. Tema makna kemerdekaan dalam pandangan syariat Islam dan bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Berbicara tentang kemerdekaan, ya kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, ya artinya merdeka itu bebas ya. Bebas dari belenggu, bebas dari aturan, bebas dari kungkungan dan kekuasaan dari pihak lain, dari pihak-pihak tertentu. Ya, dan kalau kita telusuri juga kata-kata merdeka ini terambil dari kata-kata dari bahasa Sangsekerta Mahardika. Ya, coba antum bisa lihat ya, browsing itu kata-kata merdeka itu artinya kuat,
sejahtera, ya, dan juga nyaman, ya. Ini artinya pengertian secara umum, ya. Merdeka juga artinya juga bisa bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, dari kekuasaan kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan lain, ya. Nah, kalau kita lihat makna yang seperti ini, jikalau merdeka itu maknanya seperti ini, ya, maka tentunya juga sejalan dengan pengertian kata-kata merdeka yang seringkali kita dengarkan atau kita baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh-jauh hari sebelumnya pada masa Rasul sallallahu alaihi istilah penghambaan ini pun juga sudah ada, ya. Di mana masyarakat pada waktu itu pada masa jahiliyah dan juga di mana peradaban saat itu bisa dikatakan sebagai peradaban yang tergelap sepanjang masa, di mana manusia yang berlaku pada saat itu hukum rimba. Mana yang kuat dia yang berkuasa, ya. Mana yang kuat dia yang berkuasa dan dia yang bikin aturan. Yang lemah dia jadi budak, dia jadi hamba sahaya. Dan saking ekstrimnya manusia yang sebenarnya terlahir, ya, terlahir dari rahim ibu yang sama, yaitu ibunda kita Siti Hawa, dari ayah yang sama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dari generasi ke generasi mempunyai kedudukan yang sejajar, martabat yang sama, terlepas dari warna kulit, terlepas dari ras, terlepas dari perbedaan bahasa. Pada akhirnya kalau dirujuk semuanya berasal dari mana? Dari sumber yang sama. Artinya kita sederajat. Artinya kita sama-sama bermartabat, ya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari syu'uban wa qabaila, dari pelbagai macam bangsa dan suku-suku yang berbeda. Tapi semuanya merujuk kepada siapa? Kalau keyakinan kita merujuknya kepada Nabi Adam, Siti Hawa. Tapi kalau yang lain nggak tahu deh, yang merujuk pakai teori Darwin, teori evolusi, ngerujuknya kemana itu? Ke kera, ya. Kita nggak ke sana. Artinya karena itu dalam pandangan Islam menekankan bahwa semua manusia di pandangan Allah sama, punya hak yang sama. Laki dan perempuan pun juga demikian. Diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya apa? Kalian berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda ras, ya. Lita'arafu, tujuannya bukan untuk kemudian saling menindas, tujuannya saling menjajah, tujuannya yang kuat dia yang berkuasa, tidak, tetapi lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, dan dengan saling mengenal akhirnya akan timbul penghargaan bahwa kita semuanya sama. Baru kemudian yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau pangkat, kalau warna kulit, kalau suku, kalau bangsa, negara, itu bukan faktor seseorang bisa mulia. Yang menjadikan seseorang mulia itu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu kita baca dalam sejarah, Bilal bin Rabah, seorang budak, ya, yang berasal dari keturunan Habasyah, Afrika, yang berkulit gelap, hitam, ya, tidak punya hak untuk menentukan hidupnya,
karena dia adalah sahaya dari Umayyah bin Khalaf yang menginginkan kehidupan Bilal ini tidak ubahnya sama seperti hewan yang dijinakkan untuk kemudian diperintahkan membawa barang, diperintahkan ke sana kemari untuk menjadi pembantu. Ya. Ini menjadi seorang yang mulia, bahkan lebih mulia dari tuannya. Apa faktor kemuliaan yang beliau dapatkan? Yang sampai detik ini kalau kita mendengar kumandang azan, maka kumandang azan itu identik dengan nama beliau, Bilal bin Rabah. Hampir semua orang tahu. Walaupun di masa Rasulullah, muadzin Rasulullah itu banyak, tapi yang populer adalah Sayyidina Bilal. Yang kalau bukan karena iman beliau, yang kalau bukan ketakwaan beliau, mungkin nama beliau tidak akan pernah disebut di dalam sejarah. Karena potensi untuk kemuliaan yang ada pada diri beliau secara lahiriah, ya, potensi itu tidak ada. Menurut akal manusia. Ketika akal manusia melihat bahwa potensi kemuliaan itu, ya, hanya sekedar warna kulit, hanya sekedar kebangsawanan, hanya sekedar harta. Tetapi Allah menggarisbawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling beriman di antara kalian kepada Allah. Melesat jauh nama Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalah popularitas dari majikannya, tuannya. Bahkan ketika disebut Bilal bin Rabah, orang tahu tentang kemuliaan beliau. Tidak ada yang dikenang kecuali kemuliaan, kecuali kehormatan beliau. Dan ketika yang disebut nama majikannya, maka orang akan ingat dan sebut kehinaannya. Yang akan disebut, dikenang kebobrokannya. Yang disebut dan dikenang kekufurannya. Ya. Ini yang tentunya menjadi dasar ketika kita memahami makna dari kemerdekaan. Ya. Maka berangkat dari sini, ya, ketika kita memahami makna merdeka adalah bebas, ya, dari belenggu, dari pelbagai macam aturan dan kekuasaan pihak-pihak tertentu. Kita tidak boleh loss di dalam memaknainya, tidak boleh miss di dalam memahaminya. Ya. Karena jikalau maknanya hanya sebatas itu saja, maka mereka-mereka yang tidak bertuhan mengklaim dirinya adalah orang yang merdeka karena mereka tidak mau ada aturan. Ya. Mereka yang sekarang menjadi pimpinan-pimpinan kejahatan yang tersebar di penjuru dunia, ya, dengan kejahatannya dia bisa menguasai dunia, dia bisa melakukan apa saja. Maka mereka akan mengklaim diri mereka sebagai orang yang merdeka. Ya, karena tipis sekali makna merdeka itu dengan makna menjadi penjajah. Ketika dia merdeka berubah menjadi penjajah. Ketika dia terbebas dari belenggu, dia kemudian membelenggu orang lain. Dan ini bukan makna merdeka yang sesungguhnya dalam pandangan kita. Karena hakikatnya yang dimerdekakan itu tidak hanya jasmani saja. Tidak hanya fisik saja, tidak hanya lahiriah saja. Kita dijadikan Allah sebagai manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Ada raga, ada juga jiwa. Ya, jiwa raga kita ini. Maka kalau yang kemudian dikejar adalah raganya, yang dikejar raga saja, badan saja, tapi tidak membebaskan jiwanya, ya, jiwanya masih terbelenggu, jiwanya masih terpenjara, jiwanya masih terkungkung oleh hawa nafsu, maka sejatinya orang ini belum merdeka. Justru dia menjadi terjajah oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi yang perlu dimerdekakan tidak hanya raga saja, tapi yang juga perlu dimerdekakan adalah jiwanya. Ya.
Karena itu kita lihat di mana, di lagu Indonesia Raya ya. Hafal semuanya lagu Indonesia Raya? Hah? Hafal? Mau coba nyanyi, ayo. Coba, biar antum lihat kata-kata yang ada di dalamnya itu bagaimana bahasanya. Itu orang dulu memahami makna merdeka. Beda dengan merdeka yang dipahami oleh orang zaman sekarang. Yang dipahami oleh orang zaman sekarang, merdeka itu bebas dari segala macam aturan, nggak mau diatur. Ya. Tidak mau terikat dengan aturan-aturan negara, aturan-aturan agama, aturan-aturan sosial, aturan-aturan dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang diperjuangkan oleh sebagian orang yang memperjuangkan kemerdekaan raganya, sehingga akhirnya mereka terjebak ya, dari kemerdekaan yang mestinya membuat mereka paripurna, membuat mereka menjadi mulia, akhirnya kemerdekaan yang mereka dapatkan justru menjerumuskan mereka, karena jatuh martabat mereka. Merdeka raga akhirnya terjerumus jatuh di dalam penghambaan kepada hawa nafsu. Ya. Maka kita lihat sekarang kalau kita baca di dalam Al-Quran tentang kelompok-kelompok yang tidak bisa memerdekakan jiwanya. Raganya merdeka, mau makan, tiba waktu makan, gak ada aturan. Gak peduli itu halal haram, tidak peduli itu punya dia atau punya orang lain. Kalau muncul hasrat biologisnya, hasrat seksualnya, hantam saja. Tidak peduli itu istrinya atau istri orang, tidak peduli itu halal atau haram. Tidak ada istilah zina. Mau tidur di mana saja. Ya, ini kira-kira yang seperti ini, kehidupan yang seperti ini, kehidupan model bagaimana ini? Allah nyatakan kehidupan mereka dalam Al-Quran yang seperti ini adalah kehidupan orang-orang yang terkungkung oleh hawa nafsunya, dan martabat mereka disamakan oleh Allah seperti martabatnya hewan ternak. Hewan ternak kalau mau makan pakai nanya nggak, ini punya siapa? Ada depan mata makan, ini dimakan aja. Peduli dia, bodoh amat. Tertarik dengan lawan jenisnya, disikat aja. Ada pakai tanya, udah dibawa dulu tuh ke KUA. Ada kambing gitu, bawa kambing betina ke KUA minta dinikahkan. Nggak ada, hantam saja. Peduli? Nggak ada peduli. Merdeka katanya. Merdekanya merdeka jasmani, bebas. Kan begitu. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru, dalam surat Muhammad disebutkan oleh Allah, dan mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Maka sejatinya orang yang ingkar kepada Allah, mereka belum merdeka, karena belum bisa membebaskan pikiran mereka dari belenggu hawa nafsunya, sehingga dia ingkar kepada Allah. Padahal jelas terang benderang akan mutlak maknanya ketuhanan, bahwa Allah itu ada, tapi akalnya tidak mampu menjangkau karena akalnya masih terbelenggu. Maka orang yang kafir ingkar kepada Allah, itulah orang yang belum merdeka. Walladzina kafaru, dan mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, tidak mengakui eksistensi keberadaan Allah, tidak mengimani dan meyakini wujudnya Allah. Dari sini bermula perbudakan. Dari sini bermula penjajahan. Orang yang seperti ini adalah orang yang terjajah. Orang yang seperti ini adalah orang yang diperbudak. Oleh siapa? Oleh hawa nafsunya sendiri. Diperbudak oleh siapa? Oleh iblis dan syaitan. Ya. Apa karakter mereka? Karakter orang-orang yang terjajah ini, yatamatta'una. Mereka taunya hanya bersenang-senang. Taunya cuma senang-senang, taunya hanya hiburan saja, taunya
suka-suka saya saja, senang-senang saya saja, mau-maunya saya saja. Mau makan ya makan, mau minum ya minum, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli sehat atau tidak. Ya, pokoknya kalau dia mau makan makan, mau dia minum dia minum. Ya, mau dia maaf hubungan seksual, dia lakukan hubungan seksual, nggak peduli dia. Ya, nggak peduli. Dia klaim dia merdeka, tidak ada yang harus tidak boleh ada yang atur saya, tidak ada yang boleh belenggu saya yang tentukan hidup saya. Ya. Kenapa? Asalnya dari mana? Dari kekufurannya, dari belenggu, dari jajahan hawa nafsunya yang membuat dia ingkar. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka makan itu seperti hewan ternak. Disejajarkan oleh Allah. Hidupnya sama seperti hewan ternak. Kama ta'kulul an'am. Ya, kalau dalam ayat ini masih mending. Kama, seperti. Tapi dalam ayat lain, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keparahan, tingkat di mana terbelenggunya lebih dahsyat. Ya. Punya hati tidak sensitif, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ya. Allah nyatakan ulaika kal an'am dalam ayat lain, balhum adhal, bahkan mereka lebih dahsyat, lebih sesat, lebih busuk, lebih durjana dari hewan ternak. Ya. Siapa mereka ini? Mereka yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Islam datang. Ya, bagi kita umat Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa misi memerdekakan manusia pada masa itu dan sampai akhir zaman, dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah. Mensucikan jiwa mereka dan secara otomatis raga mereka dari pelbagai macam kenistaan. Maka mereka-mereka yang berpegang teguh dengan prinsip yang dibawa oleh Rasulullah, merekalah yang kemudian menjadi orang-orang yang merdeka. Dan contoh mereka adalah contoh yang abadi sepanjang zaman. Dari masyarakat jahiliyah, dari masyarakat yang hidupnya ya sangat terkebelakang, dari peradaban yang tidak ditoleh oleh dunia menjadi peradaban yang mulia. Hanya dalam hitungan puluhan tahun saja, tidak sampai ratusan tahun Nabi berdakwah. Untuk mengubah peradaban bangsa Arab jahiliyah itu tidak sampai ratusan, 200 tahun. Hanya 23 tahun berubah. Dari seorang Umar ibn al-Khattab yang di masa jahiliyah, dalam satu riwayat beliau pernah ya mengikuti tradisi jahiliyah, mengubur anak perempuannya hidup-hidup, menjadi seorang Umar ibn al-Khattab yang kemudian membawa Islam sampai ya ke Baitul Maqdis. Menjadi seorang Umar ibn al-Khattab yang kalau beliau berjalan ya di satu jalan, maka setan akan ambil jalan lain, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar. Ya. Menjadi seorang Umar ibn al-Khattab yang hatinya begitu lemah lembut, walaupun beliau mempunyai fisik yang kuat dalam menghadapi musuh dan lawan, tapi jiwa beliau lembut, penuh kasih sayang. Ini kalau kita banyak baca dalam sejarah, banyak contoh-contoh orang-orang yang merdeka karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan demi kemuliaan mereka dapatkan. Ya. Tapi ada saja pada masa itu tetap yang bertahan dengan apa? Dengan belenggu hawa nafsunya. Ya. Kita baca ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, ya, raja-raja ya,
dari generasi ke generasi yang ingkar kepada Allah, sudah didekati oleh para nabi, didakwai oleh para nabi dan rasul. Mereka pemegang kekuasaan, tapi mereka terjajah oleh hawa nafsunya. Ada Fir'aun, ada Namrud, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran kalau kita baca. Ya. Tapi sayang, seribu sayang, mereka tidak dipilih oleh Allah untuk merdeka. Ya. Nah, jadi yang harus kita pahami dan kita mengerti, prinsip kemerdekaan di dalam agama kita tidak hanya memerdekakan jasmani saja. Yang perlu juga dimerdekakan adalah jiwa. Sekarang kita sudah 78 tahun ya mengklaim diri kita secara apa? Secara legal ya, secara internasional kita adalah bangsa yang merdeka. Artinya kita tidak dikuasai oleh negara lain secara lahiriah. Ya. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, lebih dalam, ternyata banyak belum ada kesesuaian dengan makna merdeka yang kita dapatkan. Karena ternyata kita belum merdeka secara ekonomi. Merdeka itu juga bermakna mandiri. Kita belum merdeka secara politik. Ya. Kita belum merdeka secara budaya. Ya. Kita masih dikuasai oleh unsur-unsur asing, kekuatan-kekuatan asing yang masih mengungkung kemerdekaan kita untuk bebas di dalam menentukan nasib bangsa kita ini ke depan. Ya. Tapi Ustaz tidak mau bicara ini masalah politik. Ya, karena bukan pembahasan kita, tapi Ustaz ingin